Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-13. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 8, ayat 28 sampai dengan ayat 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita selalu berhadapan dengan banyak pilihan dalam hidup kita sehari-hari. Karena begitu banyaknya pilihan, kadang situasi dilematis begitu menguras pikiran kita. Pilihan-pilihan itu muncul karena keinginan manusia yang tanpa batas dan juga karena soal selera dan kecocokan. Saudara-saudara yang terkasih, penginjil Matius dalam warta sabdanya pada hari ini menggambarkan mukjizat yang diadakan Yesus di daerah orang Gadara. Dalam kisah ini juga sebenarnya menggambarkan pilihan dalam hidup. Setelah Yesus mengusir setan-setan dari kedua orang yang mendiami pekuburan, orang-orang Gadara dihadapkan pada dua pilihan: menerima Yesus masuk dalam kota mereka atau menolaknya masuk karena telah menimbulkan kerugian yang begitu besar. Dalam ending kisah ini disebutkan ternyata orang Gadara lebih memilih menolak Yesus untuk keluar dari daerah mereka. Dan Yesus menghormati pilihan mereka, lalu meninggalkan daerah itu dan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita membaca keseluruhan Injil, banyak kali akan kita temukan bagaimana antusiasnya orang ketika Yesus akan memasuki kota mereka. Mereka ingin agar Yesus masuk ke kota mereka dan hadir bersama mereka. Sampai-sampai Zakius harus memanjat sebuah pohon karena begitu antusiasnya untuk melihat Yesus. Ia kemudian memperoleh keselamatan. Wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun harus rela berdesak-desakan untuk menerima Yesus masuk ke kota mereka. Oleh imannya dan penyambutannya, ia disembuhkan. Tetapi orang-orang Gadara justru menolak Yesus. Mereka lebih memilih harta mereka ketimbang Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, berangkat dari kisah Injil hari ini, apa yang menjadi pilihan kita? Tidak bisa untuk kita pungkiri bahwa dalam praktek hidup kita, Tuhan ada juga dalam sebuah pilihan hidup kita. Kemutlakan Tuhan kadang kalah dalam pilihan yang kita jatuhkan. Tuhan tersisih di antara pilihan-pilihan yang lain. Belajar dari kisah Injil ini, maka hendaknya kita senantiasa memilih kehidupan supaya senantiasa ada keselamatan dan ada kehidupan itu sendiri. Ini hanya akan kita temukan dalam Yesus. Namun, saudara yang terkasih, sejauh mana
iman kita tetap teguh di hadapan pilihan-pilihan itu. Semoga saja kita tetap mau berusaha untuk senantiasa memohon rahmat Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memilih hidup berdasarkan iman yang benar. Ya Tuhan Yesus, memang benar aku selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan yang menarik selama ini. Harus kuakui seringkali hatiku tertarik dengan pilihan-pilihan duniawi itu. Namun aku sadar bahwa tidak semua pilihan itu berujung pada keselamatan yang aku cari. Maka terangilah akal budi dan hati serta pikiranku selalu, sehingga aku tak salah pilih. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin.